Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang kesetimbangan benda tegar. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti kita tahu bahwa benda bisa dalam keadaan setimbang apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang apabila syarat tersebut terpenuhi, barulah benda dapat dikatakan mengalami kesetimbangan, baik benda berupa benda titik maupun benda pejal atau benda tegar. Untuk benda titik, karena dia hanya berupa titik kecil, sehingga kalau ada gaya yang bekerja pada benda itu pasti akan bertemu di satu titik, maka syarat setimbangnya hanya kalau benda itu mengalami gaya yang kalau dijumlahkan gayanya akan sama dengan 0. Dan kalau gaya itu kebetulan bekerja dengan arah yang berbeda-beda dalam sebuah bidang, dalam sumbu bidang yang dibentuk oleh sumbu X dan sumbu Y, maka sigma F sama dengan 0 itu akan dapat diuraikan menjadi sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Andaikan partikel itu mengalami gaya dengan arah 3 dimensi, maka ada kemungkinan ya ada sigma Fz sama dengan 0. Tapi umumnya yang sering terjadi, yang sering kita jumpai dalam kasus-kasus tertentu atau dalam soal-soal yang ada, misalnya di Eptanas, di SBMPTN, di SIMAK, itu hanya gaya membentuk bidang, sehingga syarat setimbangnya hanya sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0, dan itu merupakan syarat untuk terjadinya kesetimbangan translasi, setimbang dari gerak translasi. Sedangkan kalau bendanya berupa benda pejal, di mana gaya yang bekerja pada benda bisa berada di titik tangkap yang bermacam-macam pada benda itu karena bendanya punya dimensi yang besar, sehingga gayanya bisa menyebar bekerjanya pada benda itu, maka selain syarat setimbang yang sama dengan benda titik tadi, yaitu sigma Fx sama sigma F sama dengan 0 yang bisa diuraikan menjadi sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy yang sama dengan 0, berarti syarat benda itu mengalami setimbang translasi, maka harus ditambah dengan syarat agar benda itu setimbang rotasi. Yang syarat untuk terjadinya setimbang rotasi adalah sigma torsi sama dengan 0. Karena torsilah yang berpengaruh terhadap terjadinya gerak rotasi. Nah, kalau ada torsi bekerja pada benda yang tidak 0, dipastikan benda tidak mengalami kesetimbangan rotasi. Benda bisa jadi akan berputar semakin cepat atau berputar makin lambat. Itu karena adanya torsi. Oleh karena itu, supaya dalam keadaan setimbang, maka sigma torsinya sama dengan 0, sehingga kondisi benda yang setimbang adalah benda yang dalam keadaan diam, tidak bergerak sama sekali, atau kalau toh bergerak, maka bergeraknya dengan besar kecepatan yang tetap. Ya, kalau bergerak translasi dengan besar kecepatan linear tetap. Kalau bergerak rotasi, bergerak dengan besar kecepatan putar yang konstan pula, itu baru dikatakan benda dalam keadaan setimbang. Nah, tadi disampaikan bahwa penyebab terjadinya gerak rotasi adalah kalau ada torsi, di mana torsi inilah yang menjadi penyebab terjadinya gerak rotasi atau penghambat. Nah, kalau kebetulan torsinya melawan gerak, maka torsi bisa menjadi penghambat gerak rotasi, sehingga benda yang bergerak rotasi gerak putarnya menjadi makin lambat. Tapi bagi benda yang diam, kalau
dikenai oleh torsi, maka benda diam itu akan menjadi bergerak, berotasi. Kan itu bisa kita nyatakan bahwa torsi merupakan penyebab terjadinya gerak rotasi pada benda yang diam. Tapi pada benda yang bergerak bisa menjadi penghambat gerak rotasi, sehingga benda bergerak rotasi pada akhirnya bisa berhenti. Bila mana bisa terjadi torsi? Terjadi torsi hanya ketika ada gaya yang bekerja pada benda yang tidak segaris dengan titik pusat rotasinya. Jadi kalau benda itu punya titik yang akan menjadi poros ketika terjadi gerak rotasi, maka ketika gaya itu bekerja tidak segaris, membentuk sudut sekecil apapun, kalau tidak segaris, maka gaya itu akan bisa menyebabkan timbulnya torsi. Apalagi kalau gaya itu dalam keadaan tegak lurus terhadap garis garis yang menghubungkan ke arah pusat rotasinya, maka torsinya akan menjadi semakin besar. Nah, torsi adalah sebuah besaran yang punya besar dan punya arah, karena itu termasuk sebagai besaran vektor. Oleh karena itu nanti di dalam kita menentukan sebuah torsi, maka kita harus bisa menentukan besarnya serta arahnya, arah torsi. Nah, sebagai sebuah besaran, torsi itu didefinisikan sebagai perkalian silang antar vektor, atau dalam istilah yang sering digunakan adalah cross product. Vektor apa? Vektor posisi dan vektor gaya. Jadi untuk bisa terjadinya torsi berarti harus ada gaya dan ada vektor posisi. Karena itu sering dirumuskan dalam persamaan torsi vektor sama dengan vektor posisi yang dilambangkan dengan R dikali dengan vektor gaya F. Nah, dalam perkalian cross product ini tidak berlaku hukum komutatif. Jadi tidak boleh kalau kemudian dituliskan atau dirumuskan dalam bentuk perkalian vektornya menjadi F cross R, tidak boleh, tidak sama. Kan nanti kalau dibalik dari R cross F dengan F cross R itu akan menghasilkan vektor arah torsi yang punya arah yang berbeda. Hasil perkalian dua vektor secara cross kalau dibalik itu mengakibatkan arah yang berlawanan. Itulah definisi dari torsi. Dalam SI, torsi dinyatakan dalam Newton meter. Kemudian vektor posisi yang seringkali juga diistilahkan dengan nama lengan gaya dalam satuan meter dan gayanya dalam satuan Newton. Itulah yang dimaksud dengan torsi. Nah, kalau tadi kita bicarakan torsi sebagai sebuah vektor, berarti di dalam torsi itu ada komponen besar dan komponen arah. Nah, sekarang bagaimana menentukan besarnya torsi dari sisi besarnya saja? Maka sebagai sebuah perkalian silang, besarnya sebuah vektor yang berasal dari perkalian dua buah vektor lain, maka akan memiliki besar yang sama dengan perkalian vektor posisi, besarnya vektor posisi, dikali besarnya gaya, dikali sin sudut antara vektor posisi dengan vektor gaya. Nah, ini persamaan yang dipergunakan untuk menentukan besarnya torsi. Yang tentu saja besarnya torsi ini untuk gaya yang tetap dan untuk vektor posisi yang tetap bisa berbeda-beda, akan sangat bergantung kepada sudut yang dibentuk oleh arah vektor posisi terhadap arah gaya. Kalau kebetulan sudut tetanya 0 atau 180, maka sekalipun ada R, ada F, maka torsinya tidak ada karena sin 0 sama dengan 0. Tapi ketika sudut tetanya 90, berarti antara R dengan F saling tegak lurus, maka akan dihasilkan torsi maksimum. Ya, torsi maksimum terjadi ketika antara gaya dengan lengan gayanya
atau antara vektor posisi dengan vektor gayanya saling tegak lurus. Karena kita tahu dengan sudut 90 sin 90 sama dengan 1, maka besarnya torsi oleh gaya yang tegak lurus terhadap lengannya akan sama dengan torsi sama dengan R kali F. Yang boleh dalam persamaan ini dibalik menjadi F cross R. Karena yang dikalikan di sini tidak lagi mengandung arah, tapi hanya perkalian untuk menemukan besar. Dalam beberapa buku, R-nya sering diganti dengan D atau dengan L, ya, karena lengan gaya diganti R-nya dengan L, sehingga menjadi torsi sama dengan F kali L, atau lambang-lambang lain yang dimensinya sama dengan dimensi panjang. Nah nih, bagaimana menentukan arahnya? Kalau tadi kita menentukan besarnya, sekarang bagaimana menentukan arah torsinya? Untuk menentukan arah torsi atau arah momen gaya, maka digunakanlah suatu kaidah yang dikenal dengan nama kaidah putar skrup. Jadi kita paling tidak harus pernah punya pengalaman melihat gerak sebuah skrup yang diputar. Tapi kalau toh ternyata tidak pernah melihat arah gerak skrup yang diputar, maka kita bisa menggunakan atau mengganti kaidah putar skrup itu dengan kaidah tangan kanan digenggam. Ini contoh bagaimana kaidah putar skrup. Ya, dalam gambar bisa kita lihat ketika skrup diputar dengan arah putaran searah jarum jam, maka skrupnya akan maju masuk ke bidang. Tentunya sebaliknya, kalau diputar berlawanan jarum jam, maka skrup itu akan bergerak keluar. Dalam hal ini kita harus menggunakan skrup normal, karena ada skrup yang dengan kondisi yang terbalik. Dengan kaidah tangan kanan digenggam bisa kita lihat bahwa 4 jari yang digenggam itu menunjukkan arah putarannya. Ya, arah putarannya. Sedangkan arah torsinya ditunjukkan oleh ibu jari. Jadi ibu jari itu mewakili kemana arah torsi. Karena itu arah torsi selalu tegak lurus terhadap bidang putar. Arah torsi pasti tegak lurus terhadap bidang putar. Dan tidak betul kalau ada pernyataan yang mengatakan torsi berarah searah jarum jam atau torsi punya arah berlawanan jarum jam. Itu pernyataan yang tidak betul karena tidak sesuai dengan kaidah putar skrup. Karena kita sering membedakan, kalau ada torsi itu bertanda positif kalau dia kalau dia searah jarum jam. Kalau berlawanan jarum jam berarti negatif. Nah, itu tidak tepat pernyataan yang menyatakan bahwa torsi itu searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Yang betul bahwa torsi itu tegak lurus terhadap bidang putarnya. Ya, bidang putar. Nah, di dalam bidang putar itulah yang bisa searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Dan yang bisa searah jarum jam atau berlawanan jarum jam itu bukan arah torsinya, tapi arah putaran yang timbul akibat torsi itu. Jadi nanti misalnya ada gerak putar searah jarum jam, gerak putaran searah jarum jam, torsinya masuk. Gerak putar berlawanan jarum jam, torsinya keluar. Walaupun memang kalau arah putarannya berlawanan, ya tandanya pasti berlawanan. Karena arah torsinya pun berlawanan. Kalau yang satu plus, ya, maka yang lawannya akan menjadi min. Contoh bagaimana mengetahui arah torsi dan arah putaran. Misalnya ada sebuah batang AB mendapatkan gaya di titik O oleh gaya F membentuk sudut theta terhadap batang itu. Maka torsi terhadap titik A tidak akan sama dengan torsi terhadap titik B. Misalnya bagaimana kalau kita mau mencari torsi terhadap titik A? A sebagai pusat rotasinya. Oleh karena itu torsi terhadap A bisa kita rumuskan sebagai vektor posisi gaya terhadap A, RA, cross F. Ya, RA adalah vektor yang menyatakan arah dari pusat rotasi A menuju ke titik tangkap gaya.
titik tangkap gaya F. Maka bisa digambarkan itulah arah vektor posisi gaya F terhadap A. Tentu kalau kita ingin mengetahui arah rotasinya, nah kita bisa geser antara vektor gaya dengan vektor posisi, kita buat satu titik tangkap. Nah, R cross F berarti tergambarkan bahwa R berputar menuju F dengan arah putaran searah jarum jam. Maka dengan kaidah putar skrup atau kaidah tangan kanan kita dapat dihasilkan sebuah torsi yang arahnya tegak lurus menuju ke bawah. Tegak lurus terhadap bidang yang dibentuk oleh R dan F ya, menuju ke bawah. Kalau kita asumsikan bahwa kita berada di atasnya bidang. Melihat ke RA dan F itu berada di bawah kita. Karenanya nanti kalau dibalik, ini arah torsinya ke bawah, sedangkan rotasinya yang searah jarum jam. Maka kalau terhadap titik B, berarti B sebagai pusat koordinat, sedangkan gayanya tadi bekerja di F dengan sudut theta, maka bisa kita gambarkan vektor posisi gaya terhadap titik B. Torsi terhadap titik B nanti adalah vektor posisi gaya terhadap B dikali dengan vektor gayanya, yang kita bisa gambarkan arahnya vektor posisi terhadap gaya F dan arah putarnya adalah berlawanan dengan jarum jam, karena itu akan menghasilkan sebuah torsi yang arahnya tegak lurus bidang yang dibentuk oleh vektor gaya dan vektor posisi tegak lurus ke atas. Sedangkan arah yang berarah berlawanan jarum jam tadi bukan arah torsinya, tapi arah putaran yang timbul. Itu tadi penjelasan singkat mengenai penyebab atau syarat kesetimbangan dan pengertian apa itu torsi. Sekarang kita coba untuk menjawab suatu permasalahan, ya, suatu kasus atau sebuah soal. Di mana pada soal itu dinyatakan ada suatu tangga homogen seberat 80 Newton yang disandarkan pada dinding yang licin dengan sudut kemiringan minimum tangga terhadap lantai 30 derajat misalnya atau 45 derajat. Nah, tentukan koefisien gesek tangga dengan lantai agar tangganya tidak. Maka yang harus kita gunakan untuk menyelesaikan soal tadi adalah syarat-syarat kesetimbangan tadi, yaitu benda harus setimbang translasi, sigma fx sama dengan 0 dan sigma fy sama dengan 0. Ini syarat yang harus dipenuhi agar benda tadi tetap tegak, ya, tidak tergelincir di lantai. Dan syarat setimbang rotasi adalah sigma torsi sama dengan 0, ya, supaya benda tidak muter terhadap poros tertentu, baik terhadap titik yang nempel di lantai maupun titik yang nempel di dindingnya. Maka yang harus kita gambarkan untuk bisa mencari gaya-gaya mana yang berarah horizontal dan gaya-gaya mana yang berarah vertikal, serta gaya-gaya mana yang menimbulkan torsi, maka perlu digambarkan diagram gaya yang dialami oleh tangga. Jadi kita harus gambarkan semua gaya, tidak boleh ada yang kelewatan. Gaya apa saja yang dialami oleh tangga, baik vertikal, horizontal, ataupun miring. Semua gaya yang bisa dialami oleh tangga itu harus digambarkan. Oke. Nah, kita akan coba selesaikan soal tadi dengan menggunakan konsep dasar dalam fisika, menyelesaikan kesetimbangan menggunakan uraian vektor. Untuk itu, kita harus gambarkan gaya-gaya yang mengakibatkan terjadinya kesetimbangan itu. Nah, ini kita gambarkan, misalnya ada dinding yang licin, kemudian lantai yang kasar, dengan pusatnya di O, kemudian ada sebuah tangga panjangnya L yang tadi dalam ini nempel di dinding licin pada titik A dan bersandar di lantai pada titik B dengan sudut kemiringan theta.
Nah, karena lantainya kasar, maka dimungkinkan tangga ini bisa setimbang, tidak tergelincir. Tentunya kalau memenuhi syarat-syarat tertentu. Kita gambarkan gaya-gaya yang dialami oleh tangga, diawali dengan gaya kontak antara tangga dengan dinding licin di titik A. Kita tahu bahwa ketika benda nempel kepada permukaan bidang yang lain, maka dari bidang itu akan ada gaya normal sebagai lawan dari gaya tekannya benda tangga ini kepada dinding, maka dinding melakukan gaya kepada tangga. Jadi yang harus kita gambarkan adalah gaya yang dialami tangga, bukan yang dilakukan tangga. Maka di titik A, batang atau tangga itu ya mengalami gaya dari permukaan menuju tangga tegak lurus, kita sebut saja dengan gaya normal ANA. Kemudian gaya yang kedua, karena homogen, gaya berat akan ada di tengah-tengahnya. Tepat di tengah-tengah, dan gaya berat harus selalu digambarkan lurus vertikal ke bawah. Tidak boleh serong. Kemudian gaya yang lain adalah gaya kontak yang dilakukan oleh lantai, karena dia didorong, ditekan oleh tangga. Tangganya melakukan gaya kepada lantai. Nah, sekarang tangganya dikenai gaya oleh lantai dalam bentuk gaya normal NB. Ya, gaya normal yang dilakukan oleh bidang datar tegak lurus terhadap bidang, berarti arah NB vertikal ke atas. Dan gaya NB inilah karena lantainya kasar, maka menjadi penyebab timbulnya gaya gesek. Yang kalau bendanya tangganya diam, ya gaya geseknya gaya gesek statis. Tapi kalau benda tangganya sedang tergelincir, ya gaya geseknya adalah gaya gesek kinetis. Ini sejumlah gaya yang mengakibatkan tangga ini bisa dalam keadaan setimbang. Syaratnya apa? Nah, syarat setimbang adalah sigma F sama dengan 0. Oleh karena itu, kalau kita jumlahkan keseluruhan gaya yang bekerja pada tangga adalah NA, W, NB, dan Fs. Kalau dijumlah akan sama dengan 0, karena itu menjadi syarat terjadinya kesetimbangan. Nah, dalam bentuk uraian, karena gaya-gaya ini ada yang horizontal, ada yang vertikal, maka kita harus bedakan. Nah, kita harus jadikan dua macam kesetimbangan, yaitu kesetimbangan horizontal, sigma Fx sama dengan 0, dan nanti kesetimbangan dalam arah vertikal. Untuk yang horizontal, kita cari gaya-gaya yang horizontal, yang arahnya sejajar dengan sumbu X. Maka ditemukan dua buah gaya horizontal, yaitu NA ke kanan dan Fs ke kiri. Kesepakatan yang digunakan adalah kalau ada gaya ke kanan tandanya plus, maka ketika ada gaya ke kiri melawan gaya ke kanan tandanya menjadi minus. Karena itu sigma Fx sama dengan 0 akan sama dengan NA min Fs sama dengan 0, yang berarti NA sama dengan Fs atau Fs-nya sama dengan NA. Nah, sesuai dengan konsep gaya gesek, bahwa gaya gesek itu besarnya adalah koefisien gesek kali gaya normalnya. Karena gaya gesek bekerja di lantai, ya, yang gaya normalnya adalah NB, berarti gaya geseknya di titik B adalah F mu S dikali NB. Nah, karena itu bisa kita rumuskan bahwa mu S kali NB sama dengan NA. Padahal tadi kita mau mencari berapa koefisien geseknya. Nah, berarti kita untuk bisa mencari mu S, kita harus punya data berapa NB dan berapa NA-nya. Tapi tentunya dari satu persamaan ini belum bisa, karena masih semua variabel tidak ada yang diketahui. Nah, karena itu harus kita cari nilai dari variabel yang lainnya berdasarkan persamaan yang lain, yaitu dari sigma Fy sama dengan 0. Kita cari gaya-gaya yang vertikal, yang searah dengan sumbu yang kalau dijumlahkan sama dengan 0. Ada dua gaya vertikal, yaitu W yang tadi arahnya ke bawah dan NB arahnya ke atas. Maka sesuai dengan kesepakatan yang umum digunakan, kalau ke atas itu plus, maka melawannya ke atas ke bawah menjadi min. Karena itu NB min W sama dengan 0. Karenanya besarnya NB sama dengan W, dan W-nya tadi diketahui.
Karena itu dari sigma FY kita sudah tahu berapa besarnya NB. Tapi dari sigma Fx untuk bisa ketemu mu S tidak cukup hanya tahu NB tapi juga harus tahu berapa Na. Sehingga dari dua persamaan ini belum bisa menemukan nilai mu S karena masih ada dua variabel yang tidak tahu yaitu mu S-nya sendiri dan NB-nya. Karena itulah kita lengkapi dengan syarat setimbang yang lain yaitu setimbang rotasi, yaitu ketika benda itu tidak bisa dalam keadaan setimbang itu juga berlaku setimbang rotasi sigma torsi sama dengan 0. Nah, untuk mencari jumlah torsi sama dengan 0 berarti kita harus menetapkan sebuah titik sebagai pusat rotasinya. Dalam hal ini boleh dari manapun, tapi pilihan titik yang tepat akan mengakibatkan penyelesaian pekerjaan kita simple. Tapi kalau pilihan titiknya tidak tepat, maka penyelesaian dari pekerjaan kita bisa menjadi lebih panjang. Oleh karena itu harus betul-betul memilih titik manakah yang paling tepat dijadikan sebagai pusat rotasinya. Dalam hal ini pertimbangannya adalah titik itu kita pakai sebagai pusat rotasi manakala di titik itu tidak ditanya gayanya, tidak dicari gayanya. Kita kan mau mencari Na, berarti jangan mencari torsi dari titik tangkapnya Na, nanti Na-nya nggak ada. Nah, boleh aja misalnya dari tengah-tengah, tapi nanti kalau dari tengah-tengah akan muncul Na dan muncul NB serta muncul Fs. Nah, ini menjadi persamaannya menjadi tidak simpel lagi. Berdasarkan pertimbangan itu, maka titik yang paling tepat dipilih sebagai pusat rotasi untuk mencari torsinya adalah titik B. Dengan demikian, kalau titik B kita jadikan sebagai pusat rotasi, maka yang tidak punya torsi adalah yang gaya itu berada di titik itu. Karena lengan gayanya atau vektor posisinya 0, yaitu Fs nanti vektor posisinya 0, NB vektor posisinya 0 terhadap B, maka kedua gaya yang di titik B itu tidak menimbulkan torsi. Tapi gaya di luar titik B akan menimbulkan torsi, diantaranya adalah gaya W. Nah, ini akan menimbulkan torsi. Dimana kalau secara umum torsi tadi besarnya adalah gaya kali lengan kali sin theta, maka bisa juga kita cari yang lebih simpel adalah memposisikan gaya itu tegak lurus dengan lengannya dengan cara menggeser maju mundurnya gaya tanpa mengubah arah. Oleh karenanya kalau saya geser W supaya tegak lurus dengan lengannya, posisinya W ada di horizontal. Berjarak nanti terhadap titik B. Itu yang nanti menjadi lengan gayanya. Dengan menimbulkan rotasi dari letaknya W diputar ke arah B, maka rotasinya menjadi berlawanan dengan jarum jam. Nah, kesepakatannya kalau berlawanan jarum jam nanti min. Dengan jarak karena tadi batangnya homogen, maka W itu di tengah-tengah, berarti letaknya titik di tengah-tengahnya O ke B adalah separuh diukur dari B, ya, separuh dari sisi miring L cos theta. Nah, torsi yang ditimbulkan menjadi min W adalah gayanya, min menunjukkan arah putarannya, karena tadi putarannya berlawanan jarum jam, maka min. Gayanya W, lengannya setengah L cos theta. Kalau panjangnya dinantakan dengan L. Itu torsi yang timbul oleh gaya W. Selain gaya W, gaya apa lagi yang menimbulkan torsi? Ya, kalau ada gaya yang tidak menuju ke pusat arah geraknya. Dalam hal ini gaya yang kedua adalah Na. Yang untuk memudahkan mencari torsinya kita bisa posisikan agar Na itu tegak lurus dengan lengannya. Sehingga kita seret maju Na-nya. Supaya kita bisa peroleh bahwa Na dalam posisi ini tegak lurus terhadap lengannya. Ya, yang lengannya adalah L sin theta. Karena kita tahu bahwa kalau ada bidang miring diuraikan ke samping, maka dikalikannya dengan theta yang menunjukkan sudut antara bidang itu dengan horizontalnya. Arah rotasi yang ditimbulkan oleh
Na searah jarum jam maka bertanda plus, berlawanan dengan yang ditimbulkan oleh W tadi. Karena itulah torsi yang ditimbulkan oleh Na akan sama dengan Na kali L sin theta sama dengan 10. Sama dengan 0. Nah, kalau kita sederhanakan, ya, L dengan L habis, kemudian kita pindah ruaskan, maka diperoleh bahwa Na itu akan sama dengan sin theta, ya, bahwa Na sin theta itu akan sama dengan W setengah cos theta. Karena itu kita bisa mencari kaitan antara Na dengan W dengan memasukkan nanti sudut tetanya berapa. Dalam bentuk persamaan, maka Na akan sama dengan W kali setengah cos theta dibagi sin theta. Maka mu S dikalikan mu S dikalikan dengan NB, nah, karena tadi Na sama dengan Fs, yang Fs-nya adalah mu S kali NB. Oleh karena itu Na dari persamaan itu bisa kita ganti dengan mu S kali NB. Padahal NB-nya menurut persamaan kesetimbangan translasinya tadi sama dengan W. Oleh karena itu bisa kita rumuskan bahwa mu S kali W akan sama dengan W kali setengah cos theta per sin theta. Nah, itu kalau diubah persamaan fungsinya, cos per sin akan sama dengan kotangen. W dari ruas kiri dan dari ruas kanan nanti bisa kita hilangkan, maka sisalah bahwa koefisien gesek lantai itu adalah 2S. Nah, jadi besar koefisien geseknya akan sama dengan setengah mu S setengah dari cos per sin itu kita ganti dengan kotangen theta. Yang karena sudutnya 45 derajat kita masukkan, ketemulah mu S-nya akan sebesar kotangen 45 adalah cos per sin 45 yang masing-masing nilainya setengah akar 2 per setengah 2 sama dengan 1, maka hasil mu S-nya akan sama dengan setengah. Itulah penjelasan bagaimana menyelesaikan sebuah persoalan dalam kesetimbangan dengan cara menguraikan vektor-vektor yang menyebabkan benda itu setimbang. Yang tentunya cukup panjang karena harus menguraikan satu persatu dan kemudian mensubstitusikan satu sama lain. Alternatif penyelesaian yang lain adalah menggunakan pendekatan cepat, ya, cara cepat atau sering diistilahkan kalau di di tempat-tempat bimbingan belajar itu dengan nama fast solution, bahkan ada yang menyebutnya menggunakan fastest solution, cara cepat, ya, karena kita mungkin tidak perlu harus menguraikan satu persatu. Maka kalau tadi kita gambarkan lagi gaya-gaya yang bekerja pada tangga tadi secara lengkap, nah ini gayanya ada Na, ada W, ada NB, dan ada Fs. Nah, kalau cara uraian tadi dijumlahkan menurut arahnya masing-masing, maka untuk cara cepat ini kita akan mencari gaya apa yang menyebabkan kesetimbangan. Nah, kalau gayanya 4, nah akan lebih gampang kalau bisa kita sederhanakan menjadi 3, karena nanti kalau gayanya cuma 3 pasti akan terjadi segitiga akan terjadi bangun berbentuk segitiga. Karena itulah Fs dan Nb ini kita padukan saja menjadi sebuah gaya yang baru namanya gaya F. Karenanya batang AB hanya tinggal mendapatkan atau mengalami gaya dari 3 buah gaya, yaitu Na, W, dan F. Nih, syaratnya
untuk terjadinya kesetimbangan adalah gaya-gaya yang bekerja pada benda itu kalau dijumlahkan harus sama dengan 0. Ya, jumlah Na ditambah W ditambah F sama dengan 0. Maka kalau kita gambarkan ketiga gaya itu kalau setimbang jumlahnya sama dengan 0 maka akan berbentuk segitiga. Ya, segitiga dengan sudut tertentu. Yang dalam hal ini nanti sudutnya bisa kita temukan. Nah, karena kita tahu kita punya sebuah segitiga, maka kita bisa melakukan perbandingan sisi-sisi segitiga berdasarkan perbandingan panjang sisi, dan panjang sisinya bisa diketahui berdasarkan sudutnya. Panjang segitiga Fs, segitiga kecil, dengan NB ini, kalau kita perbandingkan berdasarkan perbandingan panjang sisi segitiga besar, maka Fs akan sebanding dengan setengah OB, dan NB-nya sebanding dengan panjangnya dari titik A ke arah titik O. Karena itulah diperoleh perbandingan antara Fs dengan NB sama dengan setengah OB per OA. Yang karena Fs-nya adalah mu S kali NB per NB sama dengan setengah OB per OA. Nah, setengah OB sendiri adalah proyeksi sisi miring ke arah sisi samping. Nah, maka sama dengan sisi miring itu dikalikan fungsi cos. Karenanya OB bisa kita ganti dengan AB cos theta, sedangkan OA itu adalah sisi segitiga yang ada di depan sudut theta, maka sama dengan panjang sisi miringnya adalah AB yang dikali dengan sin theta. Maka akan diperoleh bahwa mu S itu akan sama dengan setengah cos, karena AB-nya dicoret, ya, hilang AB-nya. NB juga dicoret, tinggallah mu S itu sama dengan setengah cos theta per sin theta. Atau sering nanti dirumuskan saja, nah, kalau hafal sehingga tinggal pakai bahwa hubungan antara mu S dengan sudut kemiringan adalah mu S sama dengan setengah cos kot tangen theta. Maka dengan rumus ini kalau diketahui sudut kemiringan ya kita tinggal masukkan. Sudut kemiringannya berapa derajat kita masukkan, maka mu S-nya bisa ditemukan. Dalam hal ini karena sudutnya 45, maka koefisien gesek antara lantai dengan tangga akan sama dengan setengah. Kot tangen 45 itu sama dengan 1, maka 1 dikali setengah, mu S-nya sama dengan setengah. Demikian cara cepatnya, ya, cara the fast solution dalam menyelesaikan kesetimbangan benda tegak dalam bentuk batang yang disandarkan ke dinding. Contoh yang lain adalah terjadinya kesetimbangan pada sebuah bola yang diapit, ya, di antara dua bidang. Seperti contoh pada gambar, sebuah bola setimbang di antara dua bidang datar. Berat bolanya 60 Newton, maka tentukan besar gaya tekan bola terhadap masing-masing bidang. Bola nanti akan menekan dinding vertikal dan juga mendorong dinding yang miring, ya, di mana bola itu nempel. Ini ada dua bidang yang ditempeli bola, yaitu A sama B. Nah, untuk menyelesaikannya dengan cara standar, ya, cara bakunya fisika menggunakan urean, maka yang harus kita lakukan adalah menggambarkan gaya-gaya apa yang dialami oleh bola.
gaya apa saja. Yang pasti dimanapun berada, benda tidak bisa menghilangkan pengaruh gaya berat, sehingga pasti ada gaya berat W. Gaya yang lain selain W adalah gaya nempelnya bola kepada dinding, pada bidang tegak maupun bidang miring. Maka akan menyebabkan munculnya gaya normal di titik A, nempel A sebesar NA, dan nempel di B, gaya normalnya tegak lurus terhadap bidang yang ada di B, gayanya sebesar NB. Nah, karena itu pada kesetimbangan ini ada 3 buah gaya yang menyebabkan bola itu setimbang, yaitu W, NA, sama NB. Nah, syarat setimbang benda, kalau kita selesaikan dengan cara uraian, maka bisa menggunakan sigma F sama dengan 0. Yang ini merupakan syarat agar benda dalam keadaan setimbang translasi. Yang bisa kita uraikan menjadi komponen horizontal, gaya komponen horizontal, dan gaya komponen vertikal. Untuk komponen horizontalnya nanti gaya normal B karena miring bisa diuraikan menjadi gaya horizontal menjadi NB cos theta. Kenapa kok cos theta? Nah, kalau kita cari sudutnya, kalau sudut miring terhadap horizontal 30, berarti bidang miring terhadap garis tegak atau terhadap gaya beratnya akan membentuk sudut 60. Ya. Sumbu tegak dengan bidang miring membentuk sudut 60. Sudut 60 berarti ini juga sudut 60. Nah, antara NB dengan bidang miring 90 derajat karena tegak lurus. Berarti sisanya tinggal 30. Maka 30 adalah sudut yang dibentuk oleh sumbu vertikal dengan arahnya NB. Karena itulah tadi uraian gaya dalam arah horizontal menjadi NB dikali cos theta karena sudutnya 60 derajat dan diuraikannya ke samping sudut, maka dikali cos. Sedangkan dalam arah vertikal maka dikali dengan sin, ya, NB menjadi NB sin theta. Terwakili oleh NB sin theta dan NB cos theta, maka NB-nya sudah tidak ada, ya, sudah diberikan kepada NB dan NA. Karena itulah dari syarat setimbang horizontal sigma F sama dengan 0 bisa kita lihat bahwa gaya-gaya yang bekerja horizontal itu adalah NA ke kanan, lawannya adalah NB cos theta ke kiri dan tidak ada gaya lainnya. Oleh karena itu kita bisa nyatakan bahwa besarnya NA akan sama dengan NB sin theta. Karena cos theta itu setengah, maka NA sama dengan NB kali setengah. Kemudian dari sigma Fx sama dengan Fy sama dengan 0. Kita cari gaya-gaya setimbang dalam arah vertikal. Yang dalam ini ada 2 gaya vertikal W dan NB sin theta. Kan itulah NB sin theta yang arahnya ke atas, kita nyatakan plus, maka yang melawannya arahnya ke bawah min. Nah, dalam ini maka besarnya NB akan sama dengan W per setengah akar 3. W sama dengan NB sin 60, atau kalau dibalik NB sama dengan W dibagi cos sin 60 sebesar setengah akar 3. Kita sudah punya data mengenai NB yaitu W per setengah akar 3 dan kita punya data NA sama dengan NB dikali dengan setengah. Oleh karena itu kalau disubstitusikan dengan memasukkan nilainya W 60, ketemunya NB-nya sama dengan 60 dibagi akar 3 kali akar 3 dibagi setengah, maka NB-nya akan sama dengan 40 akar 3. Jadi dari sigma F Y sama dengan 0 kita bisa menemukan berapa besarnya NB. Kalau kita substitusikan ke NA, NA sama dengan NB kali setengah, berarti NA sama dengan 40 akar 3 kali setengah. Maka nilai NA-nya
di titik A itu akan sebesar 20 akar 3. Cara yang lain adalah menggunakan syarat setimbangan rotasi, yaitu sigma torsi sama dengan 0. Yang dengan menggunakan setimbangan rotasi sigma torsi sama dengan 0, maka kita harus mencari terhadap titik mana terjadi kesetimbangan torsi itu. Misalnya kita pilih aja titik B sebagai pusat rotasinya. Karenanya terhadap titik B nanti akan timbul torsi yang disebabkan oleh dua buah gaya, yaitu gaya W dan gaya NA yang saling tegak lurus. Maka kalau kita rumuskan, akan terjadi torsi oleh W ya, dengan arah rotasi berlawanan jarum jam terhadap titik B. Sebaliknya nanti NA akan menimbulkan rotasi searah jarum jam. Nah, karena arahnya berlawanan antara arah torsinya yang ditimbulkan oleh W dan yang ditimbulkan oleh NA, maka kita bisa pastikan bahwa tandanya juga tanda antara pengurangannya itu min. Ya, kalau W kali R cos theta. W kali R cos theta min NA R sin theta. Jadi yang horizontal adalah W, ya, torsi yang ditimbulkan oleh W akan searah berlawanan jarum jam. Kalau misalnya kita pilih min boleh sesuai dengan kaidah atau ketentuan menimbulkan rotasi berlawanan jarum jam mestinya min kalau searah plus, atau sebaliknya nggak apa-apa. Toh nanti kalau jumlah sama dengan 0. Maka boleh saja menyatakan bahwa torsinya W itu terhadap titik B bertanda plus. Berarti kalau ada torsi lain yang arahnya berlawanan arah berlawanan arah dengan jarum jam, maka akan bertanda yang berlawanan. Karena itu kalau kita masukkan nilai NA-nya akan ketemu NA kali sin 60 karena R-nya habis sama dengan W cos 60. Ya. Sama dengan 60 kali cos 60 dibagi dengan sin 60. Maka itulah besarnya NA. Yang tidak lain akan sama dengan 20 akar 3. Ini cara standar menguraikan gaya-gaya yang menyebabkan terjadinya kesetimbangan. Untuk cara yang lain yang mungkin lebih cepat, oh ya tadi kalau harus mencari NB-nya, nah kalau tadi NA-nya sudah ketemu, untuk mencari NB maka bisa dari persamaan sigma fx sama dengan 0 atau yang pokoknya persamaan yang mengandung NB dalam persamaan uraiannya itu. Maka dengan menggunakan substitusi NA 20 akar 3, NB-nya menjadi 40 akar 3. Nah, kalau tadi adalah cara standarnya. Sekarang bagaimana kalau mau kita selesaikan dengan fast solution, cara cepatnya. Yang dengan cara ini kalau sudah lancar, soal itu nggak sampai 2 menit bisa kita selesaikan. Karena kita nggak harus menguraikan satu persatu. Sama kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja. Ada W, gaya berat vertikal ke bawah. Ada NA, tegak lurus permukaan vertikal, arahnya horizontal. Dan ada NB, tegak lurus pada bidang miringnya, sehingga arahnya tepat menuju ke pusat lingkarannya. Nah, itulah gaya-gaya yang bisa membuat bola ini setimbang. Dengan cara fast solution, maka yang harus kita lakukan nanti adalah bagaimana menjumlahkan gaya-gaya itu supaya membentuk segitiga tertutup. Berdasarkan syarat setimbang benda yaitu sigma F sama dengan 0, yang berarti jumlah 3 buah gaya akan 0. Karena cuma 3 gaya, maka bentuk diagramnya akan menghasilkan sebuah segitiga tertutup. Nah, kalau kita gambarkan ini tanpa mengubah arah, tapi boleh mengubah besar. Nah, maju mundurnya boleh disesuaikan, tapi arahnya tidak boleh. Maka kalau kita gambarkan, ini adalah NB, ya, arahnya NB, kemudian
arahnya NA dipindahkan ke bawah, arahnya ke kanan. Dan arahnya W ya, ke bawah sesuai dengan arahnya W. Maka terbentuklah segitiga tertutup ya dengan sisi W, B dan NA. Dari segitiga tertutup itu tentunya kita bisa menentukan sudut masing-masingnya. Salah satunya adalah 60 ya. Karena kita tahu bahwa segitiga yang dibentuk oleh bidang miring, bidang datar itu masing-masing diketahui 30 dan 60. Sehingga sisanya adalah 90 derajat ya. Karena total sudut segitiga 180. Kalau sudah diketahui 90, sisanya ya 90. Nah, dengan diketahuinya sudut masing-masing, maka bisa diketahui perbandingan sisi karena sudutnya tergolong sebagai sudut istimewa. Yaitu 1 untuk di depan sudut 30, sisi miringnya 2 dan di sisi depannya 60, W akar 3. Maka dengan membandingkan gaya-gaya itu dengan perbandingan sisinya, diperoleh perbandingan NA dengan W, ya, NA yang horizontal, W yang vertikal, maka akan diperoleh perbandingannya adalah 1 untuk NA dan akar 3 untuk W. Maka besarnya NA adalah 60 per 1 per akar 3. Atau NA sama dengan 20 akar 3. Jadi sama dengan kalau tadi diuraikan. Maka dengan perbandingan juga untuk mencari NB kita bandingkan dengan W sama dengan 2 adalah perbandingan nilainya NB per akar 3. Nah kalau dimasukkan berapa besarnya W maka akan diperoleh NB-nya sebesar 40 akar 3. Itulah penyelesaian fast solution-nya. Contoh yang ketiga. Contoh soal yang sering juga kita jumpai, ada sebuah batang yang digantung. Nah ini selain beratnya batang juga ada papan nama ya, yang digantung di batang itu. Papan nama dari sebuah toko dengan ukuran 40 cm kali 20 cm, beratnya 20 digantung pada batang 80 cm yang ditahan dengan tali seperti pada tampak pada gambar. Batangnya 80, papannya 20 kali 40 panjangnya, berarti papan ini tepat berada di tengah-tengah ya, di tengah-tengahnya mulai dari titik tengah sampai ke ujung ya, yang panjangnya 40 cm. Oke, kita bisa selesaikan tentunya sebagai pendasaran adalah menyelesaikan dengan hukum dasar fisika, yaitu dengan cara uraian vektor, diuraikan gaya-gaya yang bekerja pada benda untuk kemudian dijumlahkan sama dengan 0. Gayanya apa saja? Pertama, tali menimbulkan tegangan. Beratnya batang W2, beratnya papan nama W1. Nah, kalau hanya begini saja, T itu akan menyebabkan batang itu akan tembus di titik A, karena ditarik ke kiri, nggak ada yang dorong ke kanan. Oleh karena itu, supaya tidak tembus, artinya dalam keadaan seimbang, muncul gaya ke kanan, ya, yang nanti akan menjadi lawannya gaya ke kiri. Nah, karena berupa gaya kontak antara dinding kepada benda, maka kita sebut saja dengan gaya normal. Dan karena batang itu tidak tergelincir ke bawah, pasti ada gaya geseknya. Dan kalau ada gaya gesek, tidak ada gaya geseknya, maka bisa tergelincir batangnya. Itu 4 buah, 1, 2, 3, 4, 5 buah gaya yang bekerja pada batang, yang untuk menyelesaikan soal ini dengan cara uraian, maka harus kita uraikan sesuai dengan komponen masing-masingnya, yaitu sigma F sama dengan 0 yang terdiri atas sigma F X sama dengan 0. Nah, yang kalau mau kita cari resultan dalam arah X, kalau ada gaya yang tidak searah dengan X atau tegak lurus dengan X, berarti harus diuraikan dulu.
Jadi syarat timbang sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Nah, yang tidak vertikal atau horizontal adalah T, maka T harus kita uraikan. Yang letaknya di depan sudut, nah, sama dengan yang depan sudut, maka dikali dengan sin, ya, di depan sudutnya 30, maka T sin. Yang di samping sudut, maka T-nya dikalikan dengan cos. Nah, dari syarat setimbangnya tadi kemudian kita uraikan pada masing-masing arah. Yang horizontal ada gaya normal N dilawan oleh T cos 30, maka besarnya N sama dengan T cos 30. Untuk sigma Fy-nya, yang arahnya vertikal ada F gesek ke atas. Kalau ke atas plus, berarti ada T sin theta ke atas plus juga dilawan oleh yang ke bawah adalah W1 dan W2. Berarti besarnya F ditambah T cos theta cos 30 akan sama dengan besarnya W1 ditambah dengan W2. Itu dari persamaan setimbang translasi sigma F sama dengan 0. Dari persamaan setimbang rotasi, sigma torsi sama dengan 0. Merupakan syarat timbang rotasi. Nah, kita harus milih titik yang paling sesuai ya, untuk menghitung atau menemukan torsinya. Nah, kita pilih titik B, titik A. Kenapa harus titik A, kok nggak titik B? Karena kita mau mencari T. Ya, yang mau kita cari T, ya, yang kalau kita nyari dari B nanti T-nya hilang dari persamaan. Walaupun bisa saja kalau kita menjadikan titik B sebagai titik acuan maka bisa ketemu juga, tapi cuma lebih panjang. Karena saya pilih yang lebih simpel kalau dicari dari titik A. Terhadap titik A, torsi yang ditimbulkan oleh W2 akan menimbulkan rotasi searah jarum jam. Maka tandanya plus. W2 dengan lengan setengah AB. W2 tegak lurus terhadap setengah AB batang. Maka cukup W2 dikali setengah AB. W1 ya, menimbulkan rotasi juga searah jarum jam. Sehingga W1, ini masih ini W1 ya. W1 yang letaknya adalah 3/4. Karena di panjangnya tadi 40, nah setengah-tengahnya 20, berarti ada di 1/4 dari ujung kanan dan 3/4 dari ujung kiri. Oleh karena itu W1 punya lengan sebesar 3/4 AB. Kemudian gaya yang lain yang bekerja adalah T sin theta dengan arah rotasi berlawanan jarum jam. Maka min, ya, torsinya min karena berlawanan jarum jam. Dengan gaya yang menimbulkan torsi adalah yang tegak lurus, yaitu T sin 30 itu tegak lurus terhadap lengannya, di mana lengannya adalah dari ujung A ke ujung B sama dengan AB. Oleh karena itu kalau kita sederhanakan dan kita masukkan datanya nanti, T sin 30 itu akan sama dengan W2 ditambah W2 kali setengah, ya AB-nya hilang semua, ditambah W1 kali 3/4. Sehingga kalau kita masukkan W2-nya 80, W1-nya 20, maka besar tegangan talinya akan sama dengan 110. Karena sudah tahu besarnya T, padahal tadi ditanya juga gaya dorong batang kepada dinding, yaitu N. Di dalam sigma Fx tadi diketahui bahwa N itu adalah T cos 30. Maka dengan memasukkan T sebesar 110 dikalikan dengan cos 30 setengah akar 3, maka akan menjadi setengahnya 110 adalah 55 dikali akar 3. Ini kalau kita selesaikan dengan cara uraian. Alternatif penyelesaiannya bisa menggunakan cara fastest solution, ya, bentuk segitiga tertutup. Karena itu kalau kita
kembali gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada batang tadi, ada T, ada W1, ada W2, ada N, ada F. Maka yang harus kita lakukan untuk mencari kesetimbangan adalah menjadikan hanya 3 gaya. Berarti kalau ada lebih dari 1 gaya nanti digabungkan. Dengan cara the fast solution kita bisa jadikan gaya W dan W1 dan W2 itu menjadi sebuah gaya baru ya, yang letaknya bertitik tangkap dengan T, ya, satu titik tangkap dengan T. Karena W1 tadi berada 3/4 dari panjang batang terhadap pusat rotasinya di A, maka nanti kita bisa ganti W1 yang ada di tengah-tengahnya papan menjadi 3/4 W1 ya identik dengan 3/4 W1 yang ada di ujung paling ujung. Jadi torsi yang ditimbulkan oleh W1 dari tempatnya berada sama dengan kalau kita hitung dari letak terhadap ujung ya 3/4 dari W1. Itu sebagai salah satu komponen yang harus kita cari. Komponen gaya yang lain adalah gaya W2 yang bekerja kalau kita pindahkan terhadap titik B juga, nah, maka letaknya di tengah-tengah batang. Maka W2 di tengah batang itu identik dengan W2 yang letaknya di ujung. Berarti hanya separuh yang berpengaruh kepada ujung. Nah, oleh karena itulah 2 gaya itulah yang menyatu di ujung yang kita sebut nama dengan nama gaya F. Karena dengan gaya F ini ya gayanya tinggal ada yang berpengaruh nanti tinggal 3. T ya, kemudian N dan kemudian F. Besarnya F berapa? 3/4 dari 20. Yaitu untuk beratnya papan, kemudian setengahnya 80, sehingga besarnya F akan sama dengan 55 Newton. Ya. Jadi F yang di tengah-tengah papan dan W1 yang di tengah-tengah papan, W2 yang di tengah-tengahnya batang bisa kita satukan menjadi gaya di ujung F yang besarnya adalah sebagian dari gaya yang dialami oleh ujung B di samping gaya yang dialami oleh ujung A. Syarat setimbang adalah sigma F sama dengan 0, berarti 3 gaya tadi, yaitu gaya yang bekerja pada batang adalah T, kemudian gaya pengganti gaya berat W1 W2 adalah F, dan gaya normal N ini harus sama dengan 0 dan akan membentuk segitiga tertutup. Ini kalau kita lengkapkan maka akan terjadi sebuah segitiga tertutup yang dibentuk oleh T ya, kemudian oleh N dan oleh F. Maka terjadilah sebuah segitiga tertutup dengan sisi T, F dan N. Dengan salah satu sudutnya adalah 30 derajat, maka kita bisa mencari besar sudut lainnya. Ya. Yang dalam sebuah segitiga itu jumlah sudut adalah 180. Kalau salah satu sudut 30, yang satunya sudah 90, berarti sisanya adalah tinggal sudut 60. Maka dengan sudut yang diketahui itu ya, akan bisa dibuat perbandingan antara panjang sisinya. Ya, yaitu 1 yang di depan 30, kemudian akar 3 di depan 60 dan sisi miringnya 2. Maka kita bisa perbandingkan perbandingan N dengan F sama dengan perbandingan sisinya. N akar 3, F-nya 1. Maka kalau kita masukkan besarnya F tadi yang 55, N ketemunya 55 akar 3. Demikian pula untuk mencari T dibandingkan dengan F, maka akan punya perbandingan 2:1, 2 untuk T dan 1 untuk F. Kalau dimasukkan F-nya, maka ketemulah T-nya sama dengan 55 kali 2/1 yang akan sama dengan 110. Jadi penyelesaiannya lebih simpel, lebih cepat. Nah, makanya diistilahkan bagi orang-orang yang ada di LBB itu menggunakan istilah the fast solution atau fastest solution.
Itulah beberapa contoh menyelesaikan soal-soal tentang kesetimbangan benda, ya, benda tegar, benda pecal, yang bukan berupa titik. Terima kasih sudah melihat video pembelajaran ini. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di channel, ya, tanya, dan jangan lupa untuk subscribe. Selamat belajar agar senantiasa sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.